Doa berjamaah sehabis sholat, apakah ada dasarnya Pak Ustadz? Menurut Al-Quran, menurut Quran dulu, qad ujibat da'watukuma, kalian berdua berdoa, kuma, kalian berdua. Siapa nan berdua kok? Nan pertama Nabi Musa berdoa, dan kedua Nabi Harun di belakang. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi Fir'aun, amin. Itu doa bersama. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Jadi tentang doa bersama umum. Sebelum sholat, sesudah makan, habis kenduri, ketika ada orang meninggal, berdoa bersama. Hadisnya umum. Itu ayat Quran. Hadis mana? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tidak boleh menyebut bid'ah selama ada dalil. Tak ada dalil baru bid'ah. Jika perbuatan tidak ada dalil baru bid'ah. Selama ada dalil, dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Dalil itu ada 3, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Waktu sholat di Masjidil Haram, subuh Jumat, saat membaca ayat sujud tilawah, wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar, kata Syekh Su'ud Asy-Syuraih. Itu tak ada hadis. Bertakbir turun ke bawah waktu sujud tilawah, itu tak ada hadis. Tapi di Masjidil Haram pakai takbir. Ustaz tahu dari mana? Pas umrah saya sholat di Masjidil Haram subuh Jumat, pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hadisnya? Jadi orang pakai mana hadisnya? Tidak semua pakai hadis, ada pakai qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Malam sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada doa khatam Quran. Membaca doa khatam Quran dalam tarawih, mana hadisnya? Tak ada. Kalau dikatakan perbuatan itu bid'ah, berarti satu Masjidil Haram itu melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah semua itu. Makanya tak mudah mengatakan. Apa kata Syekh Ustaz Abdullah Hadrami? Kalau anda mengatakan hai pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei penghuni neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya maka kita tak layak dan tak boleh mengatakan orang itu pelaku bid'ah. Kalau tak tahu dalilnya, tanya dalil. Pak, boleh saya bertanya Pak? Ya, tadi Bapak membuat bentuk-bentuk iko, apa dalilnya Pak? Tapi kadang orang ini kalau dia tak tahu, dia marah. Apa dalilnya Pak? Kamu nanya-nanya dalil saya, tak tahu kamu saya ini siapa? Nah, kalau tak tahu bilang aja tak tahu Pak, jangan marah-marah. Kami pernah baca di Facebook, salah seorang mengatakan bahwa tahlilan yasinan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apakah maksudnya Pak Ustaz? Maksud dia, Nabi tak pernah mengajarkan tahlil yasin.
Pokoknya dia maunya langsung. Mana? Itu aja pertanyaannya. Mana? Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama, berkirim doa. Berkirim doa untuk orang mati. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, bacakanlah doa assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai di bukan baru disingkat jadi pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai tak doa itu? Sampai. Kalau tak sampai doa itu untuk batu nisan, takkan diajarkan Nabi. Itu dalil doa untuk orang mati. Sampai Allahumma firlahu warhamu. Jadi kalau ada orang mati, saya doakan lagi. Ada orang mati, saya doakan lagi. Nabi menyuruh doakan. Doa sampai. Tasbih, takbir, tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum Haji Abdul Somad LCMA. Sampai tak tahlil itu? Sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma. Ditancapkan Nabi pelepah korma. Apa kata Nabi? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yabasa. Pelepah korma kau selama basahnya bertasbih, maka sampailah tasbihnya kepada orang yang mati itu. Apa kata Imam Nawawi? Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagilah tasbih jamaah Masjid Ar-Ridha. Tasbih sampai. Yang ketiga, bacaan Quran. Sampaikah bacaan Quran untuk orang mati? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh, ditulis bahasa Indonesia ROH, Roh. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau saya mati meninggal dunia nanti, bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas makam saya. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Seandainya bacaan Quran tak sampai, takkan dia suruh pesankan. Dan Nabi pula mengatakan, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Adapun ulama yang berfatwa banyak sekali. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bacakan Al-Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan, wa in khatimul Quran, nan saelok-eloknya dikhatamkanlah sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lagi elok, rancak bana. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, dibacakanlah hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tak sanggup membacakan hatinya Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun tak sanggup, Inna Lillah. Dah. Sampai doa, sampai tahlil zikir, baca Quran sampai. Apalagi makanan. Sampaikah makanan untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Ummi matas, emak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah? Aku rindu betul dengan emakku. Kalau aku bersedekah, sampaikah pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, bersedekahlah engkau. Sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Maka saya dikasih air minum sampai 2 biji. Dan paling elok air minum. Kalau air minum sampai, apalagi ayam penyet. Air minum sampai, apalagi gulai sampai. Tapi jangan sampai orang miskin itu mengutang-ngutang bubur kacang hijau. Datanglah orang susah mengutang gula merah sama santan untuk buat harap. Kita sudah menzolimi orang lain. Maka bapak BSKM datang, bapak, ibu, orang susah, jangan masak, kami yang akan membawakan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, li'annahu yuswiluhum, karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk. Tapi kalau ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, dia mau bersedekah, maka dia umumkan, Bapak Ibu hadirin hadirat, para petakziah sekalian, ini adalah duit saya ini orang kaya. Tak tahu kalian saya ini kaya? Ini bukan harta warisan bapak saya, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta yang belum dibagi, ini bukan kami ngutang-ngutang, ini murni anaknya mau bersedekah.
maka orang pun jangan takut. Bapak kenapa tak makan? Saya takut makan di sini. Jadi bungkus sajalah biar saya bawa balik. Dan kelima isinya tausiah. Maka ceramahlah Ustaz Abdul Somad. Marilah kita bersabar. Ini ujian kematian. Mari kita ambil pelajaran. Itulah isinya malam itu, ngumpul-ngumpul. Takziah 3 malam. Mohon dijelaskan mengapa ada beberapa mazhab Pak Ustaz. Bapak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kok? Penyakit liper. Dek awak tidak paham, bertanyalah ke Ustaz Mustafa Umar. Ustaz Mustafa, yo, iko di dalam Quran kami baca dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya ke Pak Ustaz? Oh, iko penyakit syirik. Maka saat itu Bapak sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa. Menurut mazhab Mustafa itu penyakit syirik. Datang lagi ke Ustaz Mawardi. Ustaz Mawardi, ikut kami baca katanya ada penyakit. Penyakit apa nih Ustaz? Kata Ustaz Mawardi, itu namanya penyakit ragu. Ragu kepada hari kiamat, ragu kepada azab kubur. Maka saat itu Bapak sedang bermazhab, mazhab Al-Mawardiyah, yang ikut mazhab Mustafawiyah. Tanya ke Ustaz Somad, mazhab Somadiyah. Bukan Somad, Mawardi dan Mustafa itu membuat-buat agama. Mereka menjelaskan agama. Begitulah asal muasal mazhab itu. Maka muncullah mazhab yang paling tua Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Cuman 4 itu saja. Banyak. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Sufyan Ibn Uyainah, ada mazhab Lais, ada mazhab Imam Lais Ibn Sa'ad, ada mazhab Imam Al-Biqai. Banyak, tapi yang populer, yang masyhur 4 mazhab. Begitulah asal muasal mazhab. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal? Yang masih hidup, ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, fasammal jannah, kau dapati surga di sana. Potongkan kukunya, kasihkan dia makan, sambalkan dia, gilingkan sambalnya, buangkan bijinya, karena kalau dia tak tahan lagi makan, sudah tua, mencret, sakit perut nanti dia. Suapkan ke mulutnya. Apa yang paling dia suka? Mak mau makan apa? Aku mau makan buah anggur, belikan anggur. Mau makan apa? Mau martabak, belikan ini. Mau makan apa? Pokoknya jangan sesudah dia meninggal baru mencakar dinding. Oh, tak ada guna. Saya kalau nengok orang menangis, orang tuanya meninggal, menangisnya terlampau-lampau, ketahuan ini pasti durhaka. Kalau dia sudah lepas habis, tak akan menangis dia. Habis sudah. Habiskanlah kasih sayang waktu dia masih hidup, supaya kita tak menyesal sudah dia mati. Adapun yang sudah meninggal dunia, banyak-banyak bersedekah. Sedekah Pak, ini 500.000 untuk masjid, untuk almarhumah emak saya. Dia dapat, awak pun dapat. Undang anak yatim, bagi nasi kotak 10 untuk almarhumah emak saya, maka dia pun sampai, kita pun dapat pahala. Begitulah cara berbakti kalau dia sudah meninggal. Malam, Rabbi firli wali walidayya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta kepada Allah. Siapa saja yang termasuk al-mutaffifin, dan syarah ayat kedua dan ketiga dari surat ini, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Oh, kalau begitu yang pedagang saja, semua yang transaksi, dosen yang curang, pegawai yang curang, masuk kantor jam 8, keluar jam 8.10, masuk jam 8, keluar 8.10, cek loh. Jadi bukan hanya pedagang, pedagang itu hanya sampel. Alladzina idza, ayat kedua, alladzina idza tadu 'alan nasi yastawfun, kalau dia menjadi pembeli dia minta penuh. Penuhkan timbangannya, penuhkan. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menimbangkan barang orang dia curang. Sampai-sampai orang Arab jahiliyah itu timbangannya 2. Kalau dia membeli, bawanya dari rumah timbangan sendiri. Tapi kalau dia menjual, dia menipu orang. Timbangan itu dibuatnya gini.
Kalau dia membeli, ditekuknya keluar. Tapi kalau dia menjual, ditekuknya ke dalam. Tekuk ke dalam, sikit isinya. Tekuk keluar, banyak isinya. Sampai begitulah jahil, jahatnya orang Arab jahiliyah. Maka disebut dia dengan jahiliyah. Apakah zalim apabila pemimpin dalam perusahaan memberikan sanksi kepada bawahannya, misalnya memberhentikan karyawan karena melanggar peraturan? Ini SP3, surat perintah, surat peringatan. Itu bukan zalim, itu kan ketentuan. Jika terlambat sekali, teguran. Jika terlambat 2 kali, potong gaji. Jika terlambat 3 kali, yang penting itu tak boleh langsung rem mendadak. Tidak boleh. Ada rambu-rambunya. Boleh, aturan. Ke orang sekarang kalau tidak dibuat disiplin macam ini, hancurlah kantor. Harus ada disiplin. Dia tidak zalim, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana hukum kedudukan solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih hadisnya sahih. Kalau ada ustaz mengatakan solat sunat tasbih hadisnya tak sahih, dia tengok dari satu jalur riwayat Ahmad bin Hanbal dhaif, tapi jalur yang lain kata Imam Ibnu Salah sahih, kata Syekh Albani sahih li ghairi. Jangan menengok hadis dari satu jalur, karena hadis itu jalurnya bisa banyak. Berapa banyak hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, kata Syekh Mahmud Said Mamduh hadisun sahih, karena jalurnya banyak. Bagaimana orang dihukum mati seperti Freddy yang tahu kapan ajalnya datang sehingga bisa taubat sebelum dieksekusi? Dia mati bukan karena eksekusi. Berapa banyak orang yang katanya mau dieksekusi tak jadi-jadi. Orang mati bukan karena bunuh diri. Berapa banyak orang minum baygon tak mati-mati. Gantung diri, bukan dia mati, malah tiang itu patah. Orang mati karena ajalnya sudah sampai. Kalau ajal sudah sampai, tak ditembak pun mati. Minum kopi, mati. Kopi Mirna. Saat sholat witir niat awalnya 1 rakaat, tapi terlanjur sampai 3 rakaat. Boleh niatnya dirubah menjadi 3 rakaat. Niat tak ada di tengah jalan, niat dari awal. Niat yang di tengah jalan, niat puasa sunat. Jam 9 pagi tak ada makanan. Kalau betul ambo puasa lah hari kau, itu bisa. Tapi sholat tak bisa. Allahu Akbar. Kau zuhur apa asar ya? Asar. Niat itu sebelum atau di dalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, apakah neraka sudah diciptakan? Karena gara-gara setan tak mau sujud ke Nabi Adam, maka setan menjadi musuh manusia. Andai saja setan itu mau sujud, tentu setan tak akan masuk neraka. Setan sekarang masih ada. Setan belum masuk neraka lagi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Innaka minal munzarin. Engkau akan panjang umur sampai hari kiamat. Dalam surat Al-An'am tentang masalah umur setan. Jadi setan belum masuk neraka. Pak Ustaz, neraka itu ada tak sekarang? Ada. Apa dalilnya neraka itu ada sekarang? Ijma berdasarkan Quran dan Sunnah. Neraka ada sampai hari ini. Di mana letaknya? Di alam ghaib. Sampai masanya Allah nyatakan, dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu neraka. Nabi sudah sampai ke neraka, dia menengok surga. Neraka ada, surga ada. Saya ingin bertanya tentang sujud sahwi. Selama ini saya sujud sahwi hanya 1 kali sujud setelah membaca tahiyat akhir. Tapi baru-baru ini saya mendengar sujud sahwi ini 2 kali. Jika 2 kali sujud, benar apa yang dibaca saat duduk antara 2 sujud? Tak ada. Sujud sahwi 2 kali, tak ada sujud sahwi 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada baca apa-apa. Yang penting seagak-agak tumakninah. Allahu Akbar. Bacaan sujud sahwi apa? Mazhab Syafi'i subhanallah yanam wa la yasud. Mazhab yang lain tak, bacaannya macam tasbih biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 2 kali sujud. Di Pekanbaru ini banyak rumah orang Cina, rumah makan orang Cina yang katanya halal, dan memang banyak Muslim yang makan di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Rumah makan
Rumah makan itu mesti ada sertifikat halal. Rumah-rumah bakso yang dari Jawa itu tak berani buka kalau tidak minta sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan MUI provinsi. MUI kota tak bisa mengeluarkan halal. MUI provinsi bekerja sama dengan LP POM, rumah makan halal. Jangan bawa anak istri ke rumah makan yang tidak ada label halal. Di mall-mall tengok dulu, kalau ada baru. Kalau tertulis label halal di minuman, ini ada halal. Tapi di bawahnya itu mesti ada kode ini 05165120. Yang tidak ada nomor itu aspal, palsu. Di bawah label halal yang bulat itu ada nomor di bawah. Nomor registrasi. Yang tidak ada nomor registrasi itu aspal. Banyak juga yang dibuat oleh perusahaan Taiwan, Hong Kong, buatnya aja label halal tak ada nomor registrasi. Itu palsu. Habaib ahli keluarga Nabi, Pak Ustaz. Ya, ada orang yang mengatakan tidak, karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki, maka terputuslah nasabnya. Habaib keluarga Nabi, karena Nabi mengatakan bahwa anak cucu cicit Fatimah itu adalah keturunan Nabi. Yang ngomong itu Nabi sendiri. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Jadi dalam kasus ahli bait, keturunan Nabi adalah keturunan dari Hasan dan Husain ke bawah. Bahwa ada orang yang mengaku-ngaku ahli bait palsu, modal hidung mancung sama jubah 2 lapis, jangan salahkan ahli baitnya. Jangan gara-gara bapak beli jam Rolex palsu di Makkah lalu semua jam Rolex palsu. Itu tak betul. Sekarang kita menghadapi 2 kelompok yang ekstrim. Yang satu terlalu mengagung-agungkan ahli bait, asal mancung ahli bait, asal mancung ahli bait, keling pun ahli bait. Yang satu pula mengatakan tak ada tuh ahli bait. Ahli bait ada. Nah, ini tentang masalah ahli bait. Raja Siak itu ahli bait. Makanya dipangkal namanya Syarif, Sultan Syarif Qasim. Syarif laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Sultan Syarif Qasim. Datang ahli bait itu ke Riau, menikah dengan anak Sultan Siak, Tengku Embung namanya, orang Melayu. Maka nama Sayyid Usman Shahabuddin itu nasabnya ke atas sampai kepada Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin itu anak daripada Husain, Husain anak daripada Fatimah, Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kuliah 2 tahun di Maroko. Di tiang masjid Maroko itu ditulis, Maroko adalah kerajaan Islam dipimpin oleh rajanya Raja Hasan, anak dari Muhammad 5, anak dari Raja Hasan 2, anak dari Hasan 1, bin sampai kepada Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja ahli bait. Jadi ahli bait sekarang banyak disalahgunakan, tapi jangan sampai kita mengingkari. Lalu kalau sudah ahli bait masuk surga Pak Ustaz? Ya tidak. Lakanat Fatimah binti Muhammad sawaqat, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, ku potong tangannya. Ahli bait itu mulia kalau dia beribadah, beriman dan beramal soleh. Kalau dia tak beriman, tak beramal soleh, maka tak ada beda dia dengan orang lain, biasa saja. Di masjid kami imamnya sudah digaji bulanan tapi sering tak hadir, terutama zuhur dan asar. Bagaimana kehalalan gaji yang dia terima? Imam zalim berarti. Apakah hadis yang menjelaskan tentang tata cara buang hadas kecil dan besar? Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di dalam tak boleh menyebut nama Allah. Karena waktu Nabi di dalam diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Kenapa? Karena tak boleh menyebut waalaikumsalam warahmatullah. Tak boleh. Diam saja. Lalu kemudian ada yang sifatnya hadis tapi ada yang sifatnya anjuran. Misalnya
menaikkan tumit kaki kiri, karena lambung letaknya di kiri. Kalau tumitnya naik ke atas, tertekanlah dia, habis dia keluar. Kemudian mendehem supaya keluar habis, batuk-batuk, karena takut. Apalagi orang yang was-was, jangan sampai setelah dia buang air kecil, ketika dia sedang sholat nampak keran itu menetes. Maka kalau dia mendehem atau dia batuk, habis semua. Itu tata cara yang diajarkan Nabi. Islam ini agama paling sempurna, dari mulai masuk masjid sampai masuk WC sampai masuk liang kubur diatur dalam Islam. Begitulah kesempurnaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kabeh kata orang Jawa. Kafah, keseluruhan. Dari mulai masuk kamar mandi sampai masuk WC sampai masuk liang kubur diatur dalam Islam. Saya pernah mendengar ceramah bahwa memijat suami tanpa diminta maka pahalanya sama dengan emas 70 kilo. Tak betul. Banyak website-website di internet itu yang membuatnya perempuan-perempuan tak betul. Contoh, suami yang mau menemani istrinya ke mall sama dengan jihad fisabilillah. Itu yang membuat itu perempuan-perempuan tak betul. Dia buat website sekarang murah sekali, bayar sekian ke provider buat website. Itu dia sesuka hati. Tak betul. Yang namanya harta warisan itu apakah sesudah meninggal berdua atau kalau salah satunya tinggal sendiri, Pak Ustaz? Suami istri. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Istri punya harta, iya, harta dari mana? Dari ayah dia. Dia kan punya ayah, ayahnya mati, dia dapat. Atau dia dulu anak orang kaya, bapak ini dapat durian runtuh. Lain harta suami, lain harta istri. Jadi jangan kita sesudah menikah, istriku sini sebentar, ya, semua surat tanahmu, surat mobil punya aku. Bukan begitu. Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Maka ketika istri meninggal, harta istri ini dibagi kepada suami setengah. Berapa harta ibu? 1 miliar. Harta ibu 1 miliar itu untuk almarhum, untuk bapak 500 juta kalau tak ada anak. Kalau ada anak, 1/4 jatah bapak, 250 juta. Nah, selama menikah ini ternyata ada berkongsi. Itulah yang disebut dengan harta gono gini. Berkongsi. Bapak punya tenaga, ibu punya modal. Bang, ini ada duit harta ayahku dulu 50 juta, abang pakailah berdagang. Akhirnya sejak mereka menikah kaya, hasil itu dibagi 2 selama menikah, 50% 50%. Jadi jangan duit itu dicampur bersama. Ada orang menikah, sejak dia menikah semua atas nama istrinya, tanah atas nama istri. Akhirnya kalau dia mati nanti kacau balau. Mati dia, Vespa buruk itu yang dibagi orang. Zalim. Zalim. Ittaqu zulma. Takutlah kamu pada perbuatan zalim. Inna zulma, karena perbuatan zalim zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada terakhir Ustaz. Terakhir. Ada muslim tapi korupsi. Ada non muslim tapi jujur. Bukankah yang muslim itu bersumpah atas nama Allah lebih baik daripada non muslim? Jadi kita dipilihkan 2. Mana yang kamu pilih? Perempuan pakai jilbab tapi suka menceritakan aib orang, perempuan tak berjilbab tapi baik. Pilih mana? Perempuan berjilbab tapi suka menceritakan aib orang dengan perempuan tak berjilbab tapi baik. Jangan pilih dua-duanya. Perempuan yang berjilbab suka menceritakan aib orang tak baik. Perempuan yang tak berjilbab tak baik. Yang baik adalah perempuan yang berjilbab dan menjaga lidahnya. Jangan mau dipaksakan orang menerima pilihan. Ustaz pilih mana? Pilih ini atau pilih ini? Saya tak pilih ini, saya mau teh manis. Bukan saya menyindir, nah. Jangan mau menerima pilihan orang. Mana lebih baik? Pemimpin kafir tapi jujur atau pemimpin Islam tapi korupsi?
dua-duanya tak baik. Saya tak mau pilih. Orang kafir tak boleh jadi pemimpin, orang Islam harus jujur. Sekarang, apakah jamin Ahok itu tidak korupsi? Terlibat dia korupsi. Apakah jamin Sandiaga itu korupsi? Tidak. Anies Baswedan. Jadi dalam kasus Jakarta, hati-hati. Di situ banyak orang-orang cerdas, sekuler, liberal yang mengabdikan ilmunya untuk setan. Maka dialah yang menjual kalimat-kalimat propaganda itu di internet. Pilih mana? Pemimpin Muslim tapi korupsi, atau pemimpin kafir tapi jujur? Dua-duanya tak kami pilih. Apa hak Anda memaksa kami untuk pada dua pilihan? Pilihan bukan A, B, tapi ada pilihan C, ada D, ada E. Harus cerdas, jangan mau dikotakkan pada dua pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'inda al-maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibunda kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu cicit keturunan kami. Wali man hadarana, yang hadir dalam majlis ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan pada kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi. Bukakan pintu-pintu rezeki. Wa abwabal barakah. Bukakan pintu-pintu berkah. Wa abwabal rahmah. Bukakan pintu-pintu rahmat kasih sayangmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.